Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Salawat beriringkan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya mata kuliah praktik ibadah kepada Bapak dosen pengampu Bapak Nahrim Ajmain MA yang saya hormati. Dan yang paling pertama ialah untuk langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Yang pertama ialah kita harus menutup kelopak mata jenazah tersebut. Kita tutup kelopak mata jenazah tersebut. Dan yang kedua ialah menutup mulut jenazah. Kita menutupkan mulut jenazah itu apabila jenazah itu masih ternganga. Apabila tidak bisa ditutup, maka jenazah itu kita ikat mulutnya dengan sesuatu tali agar tertutup rapat terlebih dahulu. Dan yang ketiga ialah menutup tubuh jenazah. Menutup tubuh jenazah dengan menggunakan kain besar, menutupi tubuh jenazah. Dan berikutnya ialah melepaskan pakaian jenazah. Dan di sini ialah jenazah tidak perlu disedekap. Yang kita harus perhatikan ialah jangan disedekap seperti ini, karena akan merepotkan apabila jenazah telah kaku. Maka biarkan aja tangannya menjadi lurus seperti biasa, jadi gampang untuk dibersihkan. Jenazah kemudian dibawa ke tempat yang tertutup. Jika jenazah masih lemas, bisa dilepaskan seperti biasa. Maka kita membawa jenazah ini ke tempat yang tertutup dulu. Dan apabila jenazah masih lemas, kita masih bisa membuka bajunya seperti biasa. Dan apabila jenazah itu telah kaku, maka otomatis kita menggunakan gunting untuk memotongnya. Dan kita buka dan kita potong pakai menggunakan gunting. Dan yang kita harus perhatikan yang paling utama ialah peralatan untuk memandikannya. Siapkan 2 buah kain tebal gunakan meja yang ada lubangnya. Siapkan air untuk proses mandi. Dan kita harus mempersiapkan air gentong besar, dan dicampuri remasan daun bidara. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua ialah ember kecil, air dicampuri oleh kapur barus. Sunnahnya memandikannya ganjil bertugas yang memandikannya berjumlah 4 orang. Maka setiap pemandian jenazah ini kita harus membasuhinya dengan angka yang ganjil. Itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi petugas pemandian jenazah ini ada 4 orang. 2 orang lagi memegang penutupnya, yang 2 lagi bertugas untuk memandikannya. Dan kemudian peralatan memandikannya ialah untuk agar kita tidak terhindar dari penyakit seorang mayit, kita harus menggunakan masker, sarung tangan, dan handuk. Dan berikutnya ialah kita membersihkan lubang-lubang yang ada di kepala. Yang ada di kepala, lubang-lubangnya seperti mata, hidung, telinga, itu kita harus membersihkannya. Terlebih dahulu kita bersihkan dengan teliti. Bersihkan matanya, hidungnya kita udah bersihkan. Kemudian yang kedua ialah bersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Maka kita harus sedekap seperti ini. Kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya. Kita 1, 2,
3. Kita bersihkan pelan-pelan sehingga kotoran yang ada di dalam perut keluar. Maka itulah gunanya untuk memiliki meja yang berlubang. Bawahnya tuh ada tempat lubang itu agar kotoran-kotoran itu terjatuh dengan sendirinya, dengan baik. Dan diurut, udah bersih, maka dilanjutkan lagi dengan bersihkan kotoran yang didubur dengan waslap, dengan handuk itu dibersihkan bagian duburnya. Maka bagian duburnya kita giniin. Kita merahkan, kita bersihkan duburnya dulu pakai wasap. Nah, udah kita bersihkan, maka udah kita bersihkan semua. Udah kita bersihkan kotoran-kotoran yang di duburnya. Udah terasa bersih duburnya nih, kita bersihkan. Nah, setelah itu lanjut lagi untuk mewudukkan jenazah tersebut. Kita mewudukkannya dari wajahnya kita wudukkan dulu, kita usapkan 1 kali aja, tidak 3 kali, 1 kali usapan 1 kali. Dan tuh tangan kanannya dulu kita usap sekali, 1. Apabila udah basah, dan lanjuti lagi belah tangan kirinya kita usap lagi, 1. Kita usap lagi. Udah kita usap, itu sekali aja. Setelah itu kemudian kita usap kepala jenazah tersebut. Kita usap kepalanya sekali, dan kita basuhi kaki jenazah. Kita basuhi kaki jenazah 1 kali dari kanan, dan lanjut kaki kiri. Oke, dan lanjut kaki kiri. Dan lanjut kaki kiri kita usapkan. Dan kemudian langkah-langkahnya ialah kemudian memandikannya. Dan memandikannya ialah menyiram mulai dari bagian kepala. Kita ambil dulu alat penyiramnya. Kita siram bagian kepala. 1. Kita siram bagian kepala. Sampai kita siram dulu bagian kepala, menyirami bagian kepala, dan sabuni bagian kepala, diusap-usap, dikeramas kepalanya, disabuni, dikeramas kepalanya agar bersih kotoran-kotoran yang ada di kepala. Kemudian kita lanjuti, yang kedua ialah tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosokkan. Tiap siraman dihitung, maka dihitung ganjil. Kita miringkan ke kanan. Ini jenazahnya kita miringkan ke kanan nih. Kita miringkan ke kanan, dan kita gosok bagian punggungnya. Kita digosok dan disabuni dengan sabun. Kita gosok sabun. Kita gosok, dimiringkan ke kanan, kita gosok dengan sabun, digosok. Dan tuh kita iringi dengan sudah digosok sampai bersih. Kita siram lagi berjumlah atau 7 kali atau 3 kali, 5 kali. Kita bersihkan dengan bersih bagian punggung. Sudah bersih semuanya. Maka kita balas lagi dengan memeringkan jenazah tadi, dan bagian sebelah miringkan sebelah kiri. Maka kemudian dimiringkan sebelah kiri, dilakukan dengan hal yang sama. Digosok punggungnya bersih-bersih menggunakan sabun. Kita bersihkan dengan sabun. Sudah bersih, kita siram dengan jumlah yang ganjil. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Udah kita bersihkan. Lalu kita kembalikan seperti awal lagi jenazahnya. Kemudian setelah selesai, kemudian dibilas semuanya. Dan kita bilas semuanya.
kita bilas semuanya nih. Kita bilas semuanya. Kita bersihkan sampai 5 kali, 2, 3, 4, 5. Kita bilas semuanya sampai selesai. Kemudian kita bilas semuanya, udah bersih sampai bersih. Kemudian kain yang di atas dibentang di atas jenazah, ditutupkan ke handuk ke tubuh jenazah. Kemudian kain yang kedua, makanya kita harus menyiapkan 2 kain. Dan kain yang kedua ini ialah kain yang agak udah kering. Kain yang kedua ini agak kering, dan kita siapkan handuk. Dan yang basah ini kita tarik. Basah ini. Dan siapkan handuk dulu. Siapkan handuk, kita bersihkan. Dibentangkan, lalu dibentangkan lagi, ditutupkan di handuk. Nah, maka ini kita tarik, dibentangkan. Kan yang kedua kita bentangkan. Lalu handuk, siapkan handuk ke tubuh jenazah. Sekiranya sudah cukup kain dan handuknya, ini kita ambil lagi yang ini, yang kain awal tadi kita ambil lagi, dan kain yang atasnya kita tutupi. Ini kain yang baru, yang kering, dan siapkan juga handuk kering untuk melapnya. Anggap ini handuknya lagi. Nah, kita sisihkan dekat jenazahnya. Kita sisihkan di atas badan jenazahnya. Sekiranya sudah cukup kain dan handuknya, disiapkan sebelum dibentangkan di atas jenazah. Ditutupi kain kering yang membentang di atas jenazah. Jadi ini adalah kain kering yang ditutupi oleh jenazah, dibentangi yang udah kering, udah dibersihkan pakai handuk jenazah tersebut, dan ini udah dibersihkan di atas jenazah. Mungkin itu saja cara pemandian jenazah yang dapat saya sampaikan, yang saya praktikkan. Terlebih dan terkurang saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.